Hai everyone, ketemu lagi dengan saya Irwan PR di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita konten lagi pakai motor Matic tentunya ya, pakai Beat Karbu asik. Nah, jadi di konten kali ini seperti biasa rutinitas di pagi hari sebelum berangkat kerja ya, kita ngonten dulu ya teman-teman. Nah, ini kebetulan kita berangkat jam setengah 6 pagi. Jadi cuaca hari ini agak adem-adem karena semalam juga udah hujan. Semoga aja nanti siangnya adem dan enggak terlalu panas gitu teman-teman, karena gue berharap pada saat si pagi itu hujan gitu teman-teman, biar agak-agak adem. Cuman ini motor tuh udah dicuci, jadi ya kayaknya bersihnya nggak bakalan bertahan lama teman-teman, karena perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja itu dari pasar Cipendenya sampai Ciamas agak-agak mending. Cuman dari Ciamas ke sananya ke daerah Kadaungnya sebelum pabriknya itu jalannya lumayan jelek ya, lumayan jelek, jadi banyak genangan air, terus juga jalannya sempit ya. Jadi motornya ya bersihnya dari rumah sampai ke pasar lah, pasar Ciomas lah, sampai Ciomas gitu teman-teman. Itu baru bersih ya, sampai PT apa namanya Shop It itu agak-agak bersih ya. Kesananya banyak kubangan-kubangan, kayak jalan-jalan rusak, terus tengahnya banyak airnya, bolong-bolong begitulah ya. Mudah-mudahan ini suara ada ya, karena waktu itu udah capek-capek ngonten 22 menit 25 menit, tiba-tiba suaranya nggak kerekod sama sekali, jadi si mic-nya kurang nyolok teman-teman. Nah, kemarin kan gue libur itu ke sana ya, ke Purwadadi, cuman lewat Pabuaran. Dan kemarin itu gue ngonten nggak pakai kamera iCam ya, atau action cam teman-teman, karena kemarin itu gue bawa anak, jadi ngontennya pakai kamera handphone. Cuman penontonnya baru sedikit gitu teman-teman, baru sedikit. Jadi sekarang kita lebih produktif lagi, dan kebetulan sekarang udah ngajak istri buat ngonten, udah mulai belajar ngonten ya, karena kalau misalkan gue nggak ngonten mungkin nanti istri ngonten juga, ngonten di channel ini juga, atau ada channel yang satunya lagi yang baru ya teman-teman, itu khusus channel keluarga lah. Jadi istri katanya mau belajar ngonten, terus juga jadi afiliasi TikTok sama Shopee ya. Semoga aja ada rezekinya. Jadi yang ngonten karena di rumah bete gabut gitu kan, nggak ada kesibukan apapun, jadi ya istri mau belajar ngonten. Sebenarnya udah dari lama gue berharap ngajak istri tuh ngonten gitu teman-teman, biar punya penghasilan sendiri dari ngontennya. Ya mungkin baru saat ini, karena dia setiap hari udah bangun pagi, terus kan udah nyiapin keperluan gue berangkat kerja segala macem, jadi ngerasa bete di rumah nggak ngapa-ngapain. Mau jualan juga karena motor kan nggak ada ya, jadi motornya cuma satu. Jadi kalau misalkan ada pesanan atau apapun, jadi susah buat ngirimnya, karena kirimnya lumayan agak jauh-jauh biasanya. Jadi ya udahlah, memutuskan untuk gue support istri gue buat ngonten gitu temen-temen, biar ada kesibukan ya. Ngonten kayak ngonten biasa, cemilan kayak gitu, review-review makanan, masak gitu aja temen-temen ya.
kita saling support aja sama istri, semoga ada rezekinya dari ngonten gitu kan. Itu aja sih intinya mah, daripada ya punya HP tapi enggak dipakai cuman buat scroll doang kan sayang gitu kan, daripada gitu. Jadi ya udahlah, karena ada kamera juga ya udah pakai kamera yang satunya lagi, jadi istri bisa ngonten nanti pas gue pulang, bisa ngedit malamnya gitu. Ya begitulah, biar ada kesibukan juga katanya kalau udah gue berangkat kerja, diem gitu kan, nggak ada kesibukan, nunggu gue pulang kerja kan lumayan lama tuh. Jadi ya udahlah, mengisi waktu kekosongan dengan konten teman-teman. Intinya itu aja, mudah-mudahan ini videonya bener-bener bisa menginspirasi kalian buat memulai aja untuk konten ya. Mulai aja dulu dengan alat-alat seadanya, dengan apa kemampuan kalian seadanya dulu. Nanti lambat laun kalian bisa skill upgrade kalian untuk ya beli alat-alat bagus untuk belajar ngedit gitu sih. Gue juga dulu pertama kali ngonten pakai KineMaster, terus juga pakai Filmora. Cuman kalau Filmora itu agak-agak sulit, susah gitu kan, karena posisinya gue lagi kerja, nggak mungkin juga buat ngedit. Nah jadi yang fleksibel itu ya pakai KineMaster. Cuman seiring berjalannya waktu, KineMaster itu sekarang udah ada watermarknya, harus bayar. Nah daripada pakai KineMaster, gue beralih ke CapCut. Nah CapCut waktu itu masih gratis, bisa pakai Pro ya, kayak visual audio yang noise-nya dikurangin segala macem. Nah sekarang gue juga CapCutnya udah beralih ke CapCut Pro. Cuman gue ngedit itu kenapa nggak pakai teks di bawahnya, kayak misalkan gue ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuh di bawahnya ada teks. Nah gue nggak pakai itu. Kadang kalau gue pengen pakai, kalau enggak ya enggak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai teks kayak gitu, kadang ada kata per kata yang agak salah. Misalkan penyebutannya bener, tapi pas teks translate otomatisnya kan ada yang salah tuh. Jadi harus kata per katanya dibenerin temen-temen. Nah kebetulan karena jadwal kerja juga agak-agak ya tahu sendiri, berangkat pagi nih setengah 6, masuk jam 7 ya kan. Terus juga pulang jam 7, nyampe ke rumah jam 8 malam. Jadi yang ngedit ya seadanya. Mungkin kalau misalkan ada endorse atau produk-produk yang bekerja sama, ya baru lah ya bisa bener-bener di upgrade lagi skill ngeditnya, biar yang penting info penyampaiannya sih tersampaikan kepada audiennya atau penontonnya teman-teman ya. Jadi pokoknya mah buat teman-teman yang mau memulai jadi konten kreator ya mulai aja dulu dengan alat seadanya, dengan HP seadanya, dengan kemampuan kalian seadanya dulu. Nanti sambil belajar gitu teman-teman. Nanti kalau ada rezeki lagi upgrade lagi kameranya atau handphonenya gitu teman-teman. Mulai aja dulu, nggak usah terlalu banyak. Kalau bikin konten kayak begini-begini ada yang nonton enggak, rezeki itu tergantung ya. Mungkin ada yang bikin konten ya jangka 3 bulan 4 bulan udah ngonet mungkin ya di YouTube, tapi kan kita nggak tahu yang namanya rezeki kita itu kadang beda-beda gitu kan. Yang penting kita tetap konsisten, tetap selalu optimis, nggak pesimis ya teman-teman ya. Pokoknya berprasangka baik aja gitu teman-teman ya. Terus juga ya lihat konten-konten yang lain juga
gimana cara memulai untuk jadi konten kreator, untuk jadi afiliasi, gimana cara ngomongnya. Jujur gue juga dulu kalau misalkan suruh ngomong bingung gitu kan, harus mikir-mikir dulu mau ngomong apa, nggak ada ide-ide. Cuman dulu itu seiring berjalannya waktu, karena sering ngonten juga, udah hampir beberapa tahun yang lalu ngonten. Cuman masnya gue itu sekarang nggak pernah baca-baca, jadi kalau misalkan mau bikin konten ya mengalir apa adanya aja. Harusnya sih kalau misalkan bikin konten misalkan tentang rute daerah ini nih ya, jadi yang belum pernah dilewati kan harus baca-baca Google Map dulu tuh, ini nama kampungnya kampung ini, di sini tuh terkenalnya dengan apa. Nah itu biasanya kalau orang-orang yang bikin konten kayak begitu tuh googling dulu misalkan untuk ekspor rute perjalanan, nanti di sini ada ini. Nah begitu teman-teman, googling dulu, belajar dulu, kayak baca-baca dulu. Nanti setelah itu misalkan ya baru diterapin di konten. Oh ini jalannya begini gitu kan. Nah di sebelah kiri ini ada yang namanya tempat makan yang paling populer, yang paling hit buat anak muda nongkrong, misalkan begitu teman-teman ya. Cuman ya sayangnya gue tuh sekarang lagi nggak kayak dulu ya, nggak kalau bikin tutorial. Jadi sekarang ya bikin konten mengalir apa adanya aja, yang ada di jalan kita omongin, nggak harus ngapalin naskah gimana gitu kan. Kecuali kalau kita review produk endorse atau apa ya, ini gue jujur ngonten mengalir apa adanya aja, nggak pernah bikin skrip, nggak pernah baca-baca ya. Apa yang ingin gue sampaikan aja selagi kita ingat. Jadi kalau misalkan ya kalian rajin baca, rajin googling, kayaknya sih buat bikin konten tuh nggak bakal ada habisnya ya, masih ada ide-ide kreatif buat ngonten gitu teman-teman. Jadi gue kan udah ngonten udah lumayan lama juga, mau berhenti cuman sayang juga posisinya udah di Monet, terus TikTok juga udah afiliasi, Shopee juga udah afiliasi, jadi lumayan lah. Walaupun ya penghasilannya nggak seberapa, tapi kalau dikumpul-kumpulin nggak apa-apa gitu kan. Nggak ya semesti tiap bulan gajian, tapi seenggaknya kita tuh per bulan punya celengan gitu teman-teman, kayak sebulan dapat $5, dapat $4 gitu kan misalkan. Ya walaupun gajinya 6 bulan sekali atau 8 bulan sekali, setahun sekali, nggak jadi masalah gitu kan. Kita ya fleksibel aja teman-teman, daripada capek buat scroll nonton video orang doang. Ya seenggaknya kita juga bisa kayak orang lain gitu, bikin konten tutorial atau apapun yang sesuai dengan passion kalian gitu teman-teman. Karena gue seringnya memotoran dan rutenya juga kesini terus, tapi seenggaknya isi kontennya berbeda-beda. Nah biasanya kan gue suka sharing-sharing juga sama teman-teman yang lain, motovlogger yang lain yang udah di atas gue juga. Jadi ya tetap hal yang paling utama ketika kita ngonten konsisten, terus jangan terlalu memikirkan ide-ide konten, ya mengalir apa adanya aja, sejalannya aja gitu. Jangan sampai sekarang bikin konten ini, besok bikin konten apa, nggak boleh gitu ya. Nanti malah jadi capek ke kitanya sendiri memikirkan ide-ide yang nggak bakalan terjadi, harus dikonsep gini-gini. Dulu juga gitu, tapi sekarang nggak terlalu memikirkan itu. Jadi mikirnya kita bikin konten, ditonton aja alhamdulillah, nggak ditonton juga nggak apa-apa. Yang penting kita punya dokumentasi, punya ya mengasah skill lah. Kayak gue yang tadinya orangnya pendiam, nggak pernah
ngobrol-ngobrol gara-gara ngonten, sering ngonten jadi sering ngobrol, dan jadi ya komunikasinya ya maksudnya kayak ngomong kayak begini ya udah jadi terbiasa gitu kan. Dari dulu kalau misalkan ngonten, misalkan baru jalan set diem lagi nggak ada omongan apapun, jadi capek buat ngekatnya. Jadi kalau sekarang ngonten ya mengalir apa adanya aja, ya nggak terlalu dipikirin. Jadi kita mau ngomong apa ya ngomongin aja, jangan dipendem-pendem ya kan, kecuali kalau misalkan omongan-omongan jorok yang nggak boleh gitu kan, baru kita cut misalkan begitu temen-temen. Ya intinya mah mulai aja dulu, jangan pesimis, harus optimis ya. Apa yang sekarang kalian ingin lakukan, kecuali kalau misalkan bertentangan, misalkan ya bertentangan itu, oh gini kamu ngonten, nah kontennya buat apa ngonten gitu kan, gini biasakan. Tapi kan secara tidak langsung, karena gue juga sudah menikah, jadi ya ngonten sewajarnya lah, jangan nyari uang dengan ya pamer-pamer yang gak jelas lah ya. Jadi kalau misalkan kontennya bagus, nggak ada masalah, kan banyak tuh konten kreator yang pamer-pamer yang aneh-aneh lah ya. Jadi kalau kayak begitu gue juga mungkin nggak bakal ngizinin ya, yang aneh-aneh, yang menampilkan yang adegan-adegan yang nggak patut ditonton lah, mendingan nggak usah ngizinin itu. Cuman kalau misalkan konten yang buat konten review makanan, masak, terus juga konten-konten ya tentang produk, afiliasi apa, nggak apa-apa gitu kan. Nah, nggak kerasa banget kita udah melewati pasar Purwadadi teman-teman. Nah, ini kan di sininya tuh masih banyak kayak ada jalan-jalan yang bener-bener wah bolong-bolong, banyak lubangnya, tengahnya ada tumpukan kayak ikan, kok kayak kolam lele ya, banyak ya begitulah, lumpur-lumpur. Sini masih mending nih, masih agak-agak bersih, nggak terlalu apa namanya kotor banget gitu kan. Tapi nggak tahu nyampe sana kayak gimana gitu kan. Ini gue bakal full konten. Kalau misalkan nanti di tengah perjalanan baterainya habis, ya udah mungkin gak bakal ada penutupan. Jadi sekarang full aja kita ngonten. Mau bikin video berapa panjang kita bikinnya satu, tetap uploadnya satu teman-teman, nggak pakai part 1 part 2 ya. Ini full kita sampai off kamera teman-teman. Kalau misalkan ada ya nggak tahu malamnya ngonten lagi atau enggak, tergantung cuacanya. Kalau cuacanya bagus kita ngonten, tapi kalau nggak bagus ya kita nggak bakalan ngonten. Terus juga kalau misalkan memungkinkan buat ngonten malamnya ya nggak jadi masalah, karena takutnya di tengah perjalanan baterai kameranya habis. Karena jujur gue sekarang itu ngonten cuman satu baterai itu biasanya bisa kuat full, kalau full nih 50 menit atau sejam lah ya. Cuman karena ini gue tadi ngecasnya sebentar, nggak tahu juga. Waktu minggu kemarin itu gue pakai cuman durasi video 8 menit gitu temen-temen. Nah cuman tadi dicas sebentar, tapi nggak tahu nih kuat atau enggak. Cuman ya 20 menit mungkin, sambil gue nunggu makan, sambil gue cas ya kan, dari jam 5 sampai jam 5 kurang, jam setengah 6 kurang gitu. Sekitar 20 menitan. Mudah-mudahan ini baterai kameranya cocok sampai ke pabrik, tapi nggak bakalan sampai pas banget pabrik dong. Jadi sebelumnya pabrik gue udah off lah.
Makanya ini sekarang kita ngonten slow aja, nggak harus buru-buru juga. Nggak tahu bakal nongkrong dulu di warung mie atau enggak ya. Biasanya pagi-pagi begini itu udah ada yang datang nongkrong di warung. Ini mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 6:01. Gue tadi berangkat itu jam 5:35 ya. Biasanya jam 5:40, 35, 30 sekitaran jam segitu. Ini kalau misalkan berangkat pagi itu kerasa banget dinginnya ya, makanya gue berangkat pakai jaket yang agak tebelan. Biasanya yang pakai jaket yang agak tipis tuh kerasa banget ke dada dingin ya, kayak kerasa lah dingin banget. Tapi kalau shift malam itu gue berangkat pakai jaket yang agak-agak tipis karena berangkatnya sore, nggak terlalu dingin. Nah di sini nih yang gue males, ketika motor udah dicuci jalannya ya begini, jalannya jelek. Udah dibenerin, karena dibenerin juga pinggir-pinggirnya, area pinggir jalannya itu nggak ada kayak buat apa namanya, saluran air biar si airnya tuh nggak ke tengah jalan gitu. Jadi apa, mengganggu, merusak jalan lah. Jadi airnya menggenang di tengah gitu. Nah ini sambungan ini kalau orang nggak tahu berangkatnya malam-malam kenceng udah langsung terbang itu. Payungnya ketinggalan kayaknya di sini nih. Sini kemarin udah dibenerin ya, udah hampir beberapa minggu yang lalu, mungkin hampir sebulan kurang lah, udah dibenerin tuh, ditambal. Udah rusak lagi karena jalan ke sini tuh banyak kendaraan mobil gede yang masuk ke area pabrik kayak kontainer, truk. Nah ini nih yang bikin gue males di sini nih jalannya ya, seperti kubangan kayak buat nanam ikan lele tuh pantas gitu kalau di situ ya, buat ikan lele, ubur-ubur ikan lele 3 jebur. Sininya sih normal lagi ya kan, jalannya bagus. Kesananya ada lagi jalan jelek. Di sini masih mending lah, agak-agak gede jalannya ya. Tapi setelah udah lewat Tekmako, PT Tekmako tuh jalan ke sananya makin menyempit teman-teman. Jadi kalau misalkan ada 2 mobil ya, yang satu harus ngalah teman-teman tuh. Waktu hari Selasa kan gue libur, hari Senin gue libur. Nah itu gue pulang kerja itu tidur sebentar tidur sebentar, katanya berangkat jam 9 lah, jam 9. Cuman gue bangun jam 11, jadi gue berangkat ke Purwadadinya itu siang gitu, habis lohor lewat sini karena istri juga pengen tahu ya kan. Udah mulai berani konten, pegang kamera, walaupun belum berani ngomong mau ngomong apa ya kan. Konten tuh cuman kontennya setelah lewat Pasar Pabuaran, baru masuk ke apa namanya, arah yang mau ke Pringkasap lah teman-teman. Pokoknya setelah itu
langsung konten, cuman konten juga nggak full karena pegel katanya, cuman durasi 6 menit. Jujur kalau konten pakai handphone tuh dengan beban yang agak lumayan bobot handphone, terus nggak pakai tongsis juga, jadi kayak kelihatannya deket banget gitu. Aturan kalau misalkan pakai tongsis kan bisa kelihatan jauh gitu kan, full. Gue tuh pengennya kalau misalkan ada rezeki tuh kayak dari hasil-hasil konten itu selama ini uangnya bukan dipakai buat upgrade kamera, jadi buat bayar cicilan rumah segala macem lah ya. Tapi lumayan gitu kan, seenggaknya udah dapat ya, mungkin udah dapat satu kamera yang bener-bener bagus. Kalau yang baru ya udah hampir 8 jutaan mungkin ya, cuman itu gajian nggak tiap bulan, jadi kayak 6 bulan sekali, 8 bulan sekali gitu teman-teman. Nggak apa-apalah, yang penting ada celengan gitu teman-teman, ada tabungan, jadi sewaktu kita ada kebutuhan darurat ya, jadi ada pegangan. Kata orang-orang, bang lu mah nggak ngerokok ya, berarti uangnya awet dong. Nah nggak gitu juga teman-teman, pasti yang namanya setiap orang ada kebutuhan tersendiri ya, kayak buat kebutuhan apa gitu kan, ada aja, nggak mungkin nggak ada. Sini nih jalannya yang terakhir sebelum menuju ke pabrik, itu kan di depan tuh ada bis-bis suai ya, jemputan suai. Nah ini nih yang bikin membagongkan, ketika motor udah dicuci kinclong, lihat dong kinclong ya. Nah di sini nih airnya ke tengah jalan. Ini mobil kan, kalau ada 2 mobil ke pinggir, jadi si lumpurnya itu ke bawah ke tengah jalan teman-teman loh, tengah jalan. Jadi kalau misalkan kita naik motor kenceng-kenceng di sini, ini udah pasti kan tanahnya itu udah naik ke soran gitu tuh. Set. Aduh, ngecret. Jadi saluran air dari irigasi sawahnya itu bukannya dibenerin, tapi ya begini didiemin, jadi ya airnya mau nggak mau ke ini ya, ke tengah jalan tuh kan. Di tempat biasa ada Peri. Oke teman-teman, mungkin kontennya segini aja dulu. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Sampai ketemu lagi di konten gue berikutnya. Bye bye.